Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Today aku mau bikin vlog. Setelah lama banget aku nggak bikin vlog karena banyak permintaan dari follower saya di Instagram untuk bikin vlog pengalaman aku operasi payudara. Nah, operasi payudara yang saya lakukan adalah di Thailand, yaitu di Bangkok. Tadinya memang planning saya cuma breast lifting, bukan breast implant. Apa sih perbedaan breast lifting sama breast implant? Jadi gini guys, saya jelaskan dari awal dulu. Breast lifting itu, kalian tahu kan kalau emak-emak sudah menyusui ataupun sudah jadi ibu-ibu ataupun gadis yang dasarnya tetenya payudaranya besar, terus dia turun ngondoy ya, saya gitu. Nah, itu harus dilakukan namanya operasi breast lifting. Breast lifting itu untuk ngangkat. Jadi payudara yang kendor itu dioperasi, dibelah, kulitnya dibuang, yang kendor-kendor dibuang, terus diangkat, nipelnya, pentilnya juga dipindahin. Jadi kayak gadis lagi lah ya, sama dokter tuh dinaikin lagi. Nah, itu namanya breast lifting. Nah, kalau breast implant itu namanya dimasukkan sesuatu seperti silikon, tergantung yang mau dimasukin sama kalian tuh apa. Kalau saya pilihnya silikon. Silikon itu untuk menambah volume, jadi payudara kalian tuh lebih besar gitu loh. Nah, tadinya saya juga planningnya cuma hanya lifting. Nah, karena dokter saya di Thailand mengizinkan saya untuk implant. Kenapa? Karena dia bilang gini, kamu melakukan implant hari ini ataupun tahun depan, kalau memang kamu implantnya size yang besar, ukuran yang besar, itu pasti bakal turun. Ya, kenapa pengaruhnya itu turun? Mungkinan ada beberapa pengaruh. Kalau kamu pakai namanya implan yang ukuran besar, otomatis kalau besar heavy dong, lebih berat ya kan, di bawahnya juga lebih berat. Itu efek-efek dari implan yang terlalu besar, ataupun gravitasi bumi, ataupun kalian jarang pakai bra, ataupun cara tidur kalian itu mempengaruhi untuk payudara akan turun lagi. Ditambah dengan implan yang sangat besar, itu pasti bakal turun lagi, tapi nggak yang secara instan bakal turun lagi, nggak. Nah, kata dokternya, kalau memang kamu mau untuk payudara kamu untuk tetap bagus, nggak terlalu turun, nggak cepet turun, pakailah implan yang ukurannya kecil ya, harus di bawah 300 cc, jangan di atas 300 cc. Dan juga kamu harus sering pakai namanya bra. Even mau tidur di dalam rumah, mau keluar, harus pakai bra. Apalagi setelah baru operasi itu, kalau mau hasilnya bagus, nggak cepet turun, kalian harus pakai support bra. Bukan bra yang normalnya pakai kawat ya, yang support bra. Aku kasih tunjuk nanti videonya support bra itu yang kayak apa. Jadi itu harus dipakai minimum 3 bulan sampai 6 bulan. Kalau kamu mau bagus, harus dipakai selama 6 bulan. Jadi mau tidur, mau dalam rumah, mau keluar, harus pakai bra selama 6 bulan kalau mau bagus banget ya. Tergantung kalian betah atau enggak. Jadi yang saya lakukan operasi payudara di Thailand itu adalah akhirnya saya memutuskan untuk lifting dan implant dengan size yang kanan 300 cc, yang kiri 265 cc. Kenapa berbeda? Jadi gini, dokternya itu memang di sini enak banget ya. Selain bagus dan juga menjelaskan secara detail. Anjir, hujan dong. Menjelaskan secara detail. Kenapa berbeda? Karena seluruh seluruh wanita dimanapun itu payudaranya pasti berbeda, size-nya, ukurannya pasti berbeda, tidak ada yang sama. Ya, mau itu masih gadis, mau itu udah emak-emak, pasti size-nya beda. Jadi kalau kalian bisa perhatiin jelas-jelasnya, kanan dan kiri pasti berbeda, pasti besar sebelah ataupun kecil sebelah. Nah, pas saya sudah menyusui, saya punya 2 anak. Pas dilihat sama dokternya, ternyata payudara saya sebelah kiri itu lebih besar. Sebelum dioperasi ya, payudara kiri saya lebih besar dibandingkan payudara sebelah kanan. Makanya pas diimplan, payudara yang kanan lebih besar implannya. Karena kenapa? Natural payudara saya yang kanan lebih kecil, makanya ditaruh implan lebih besar. Yang kiri karena payudara asli saya lebih besar, jadi implannya lebih kecil. Jadi biar kelihatan lebih simetris. Nah, untuk yang mendesain, untuk memutuskan ukurannya berapa, itu pasti dokternya akan kasih tahu kita gitu loh. Dia tuh terang-terangan, dia bilang saya akan berusaha untuk cari size yang agak terlihat simetris. Walaupun nanti hasilnya kamu bakal ngelihat nanti agak sedikit perbedaan kanan dan kiri. Memang tidak ada yang sama, karena memang agak susah untuk bikin payudara kamu kelihatan sama size-nya, tapi kita berusaha untuk kelihatan sama dan kelihatan simetris.
Jadi tuh jarang yang namanya kita implan dengan size yang sama, misalkan sama-sama 300. Kalau sama-sama 300 pasti nanti kelihatan hasilnya besar sebelah ataupun kecil sebelah. Pasti dokter ini bilang memang implan saya beda karena nama kiri beda, karena menyesuaikan dengan payudara asli saya. Oke. Nah, selanjutnya saya mau menceritakan tentang bagaimana sih sayanya untuk mendapatkan operasi di Thailand. Karena selama beberapa bulan sebelum saya decide untuk memutuskan operasi di Thailand, saya sudah searching, sudah cari-cari di internet operasi di mana yang Bangkok. Saya tanya ke teman-teman di mana operasi payudara yang bagus dengan kualitas. Hujan ya, Bu. Aku pindah ke kamar mandi di hotel. Soalnya tadi di atas di pool raining, hujan. Oke, saya mau menjelaskan kenapa saya decide untuk operasi di Thailand. Karena satu, yaitu atas permintaan suami saya. Karena suami saya ingin saya operasi payudara di Thailand, bukan di Indonesia. Karena saya sudah bilang kalau di Indonesia jauh lebih murah dibandingkan di Thailand. Tapi kalau Thailand sama Australia, of course lebih jauh murah dibandingkan Thailand dibandingkan Australia. Australia everything expensive, Bu, mahal banget. Nah, aku juga udah bilang ke suami saya kalau banyak kok teman-teman aku yang operasi di Indonesia dan hasilnya bagus. Dan saya nggak bisa nyebutin nama rumah sakit ya, tapi suami saya bukannya bentuk maksud memandang rendah kedokteran di Indonesia, enggak. Tapi kan namanya orang punya kepercayaan berbeda, punya pengalaman berbeda. Nah, karena suami saya dulunya punya pengalaman buruk tentang dokter di Indonesia yang dialamin sendiri sama dia, makanya dia nggak akan namanya percaya sama dokter Indonesia lagi. Makanya dia lebih baik spend more money, lebih baik ambisin uang agak mahal sedikit tapi hasilnya memuaskan. Nah, karena memang di Thailand ini terkenal negara yang paling bagus untuk operasi bedah plastiknya. Selain Korea itu kan nomor 1, dan selanjutnya Thailand dan beberapa negara lainnya. Oke. Nah, makanya saya decide di Bangkok ya. Nah, gimana sih saya bisa nemunya tuh operasi di Bangkok? Karena saya cari dokter yang bagus tapi yang handle tuh orang bule. Ngerti nggak maksud saya? Karena kan suami saya lebih percaya kalau sesuatu yang dihandle sama orang West dan orang bule, oke saya bilang ya. Kalau gue sih bodo amat ya. Jadi karena semua ya mau gimana lagi ya, namanya kita udah bersuami harus izin suami, apalagi suami yang bayarin ya, Bu, berarti terserah dia lah ya. So suami saya bilang kamu cari-cari searching di Google atau searching dimanapun operasi payudara di Thailand, di Bangkok yang bagus, yang dihandle oleh orang barat. Nah, finally setelah gue been searching untuk beberapa bulan, gue ketemu namanya agency, namanya Cosmedictour ya. Pas saya lihat ini customernya semua rata-rata orang bule rata-rata. Gue kiranya tadinya itu bedah plastiknya di Australia doang, ternyata enggak. Jadi agent itu dia menghandle klien untuk bedah plastik di Sydney, Bangkok, dan Phuket. Tapi dihandle sama dia. Nah, itu jadi under perusahaan Australia gitu loh, agentnya punya orang Australia, tapi dia punya link untuk operasi apapun itu kayak payudara, hidung, tummy tuck, untuk perut, lemak segala macam lah gitu, operasi bedah plastik lah, yang di Sydney, Phuket, dan Bangkok. Nah, kalau saya lihat dari websitenya di Cosmedictour itu, saya lihat operasi di Sydney jauh lebih mahal dibandingkan di Bangkok. Padahal yang handle-nya agennya sama. Karena kenapa? Otomatis beda lah. Namanya juga Sydney apapun lebih mahal. Australia kan gue bilang apa-apa mahal, dokternya mahal. Mungkin juga rumah sakitnya juga mahal. Gue juga kurang ngerti ya. Kalau di Bangkok of course negara Asia, everything more cheap ya kan. So akhirnya pas gue searching harganya, ternyata Bangkok itu di tengah-tengah harganya. Phuket paling murah. Tapi kalau gue lihat di Bangkok, kenapa gue lebih milih Bangkok? Karena Bangkok itu lebih senior dokter, jadi lebih experience lebih bagus, lebih banyak, dan pastinya lebih the best lah dibandingkan di Phuket. Karena perbedaan harganya pas saya tanya untuk operasi payudara, apa sih bedanya operasi payudara di Bangkok sama di Phuket? Ternyata yang menghandle operasi payudara di Bangkok adalah senior dokter dan pengalamannya lebih banyak dibandingkan dokter yang di Phuket.
Jadi dokter Buket kita bilang juniornya lah. Nah untuk perbandingan harga, saya tanya perbandingan harganya itu berapa antara dokter di Bangkok sama dokter di Phuket. Ternyata perbandingannya itu sekitar 10 juta ya untuk jasa dokternya aja ya, perbandingan 10 juta. Berarti kan sebagus itu dokternya di Bangkok karena perbandingan jauh sampai 10 juta. Kalau buat gue 10 juta agak besar ya. Menurut gue yaudah, gue tanya dong sama laki gue, Beb mau dokter yang mana nih, Phuket sama Bangkok? Tapi gue memilih yang paling bagus, yaitu di Bangkok. Nah setelah itu kita mulai email agentnya, kita minta price list, minta detail harga-harganya. Biasanya kalau di website itu ada harga misalkan gini 90 juta plus. Nah itu kita harus tahu tuh plus apa, karena 90 juta bukan harga net ya gitu, jadi pasti ada harga plus lainnya. Nah di situ kita emailan, minta detail harganya, apa aja biaya tambahnya, kalau misalnya suami mau ngikut atau teman mau ngikut mau nemenin ada biaya tambahan atau enggak. Nah untuk yang agent yang aku pakai ini untuk breast lift sama untuk breast lift aja waktu itu saya kena charge 90 juta ya untuk breast liftnya aja, untuk dokternya aja sama rumah sakit sama hotel. Nah tapi di situ ada biaya plus-plusnya, ternyata harga surcharge whatever the name is, kompleksnya apa gitu. Mungkin karena breast lifting itu operasinya lebih susah kan. Gue nanya ini biaya apa nih, plusnya 9 juta lagi ada 9 juta, jadi di luar dari 90 juta ada biaya 9 juta. Gue bilang apa ini kok gede banget, lumayan ya 9 juta. Ini apa? Oh ini kompleksnya sih untuk breast lifting, karena breast lifting itu surgery-nya operasinya sulit ya kan, jadi ada biaya tambahannya 9 juta untuk breast lift ya. Terus untuk bagi yang nemenin, kayak suami kamu mau nemenin operasi selama 2 minggu, itu ada biaya tambahnya 5 juta ya. Jadi kalian total sendiri ya untuk breast lifting 90 juta. Ini yang di Bangkok yang gue cerita ya, 90 juta tambah 9 juta tambah 5 juta. Itu ya untuk biayanya. Tapi kalau buat kalian nih yang pada dasarnya payudaranya kecil dan nggak ngondoy, kalian bisa pakai implan aja, dan harganya pun berbeda ya, karena implan itu lebih murah dibandingkan lifting. Karena implan itu kan cuma dimasukin benda ya kan. Kalau lifting itu dia bener operasi besar, dibelek dah tuh tetelo, dibuang tuh kulit kendornya, dipindah nipple dan segala macam. Kalau implan kan cuma dimasukin benda dan udah deset, nggak ribet gitu, makanya lebih murah. Nah akhirnya pas saya tadinya kan cuma decide untuk sorry gatel ketek gue. Jadi kan gue tadinya decide cuma buat lifting. Nah setelah gue end up berangkat ke Bangkok, setelah konsultasi secara jelas, pas dilihat langsung sama dokternya payudara kita telanjang, buka baju maksudnya ya, dilihat payudaranya, diukur segala macam. Dia bilang kalau kamu benar-benar mau implan, ini kalau kamu cuma lifting doang, ini cuma ngangkat, tapi tetap enggak gede, tetap karena volumenya nggak terlalu besar ya kan, karena aku kan kurus nih, jadi volume tetenya volume payudara itu nggak terlalu banyak gitu loh. Kalau kamu mau yang berisi, kamu harus implan. Tapi kalau mau awet, nggak cepet turun, implannya jangan gede-gede. Forget about big implant gitu. Lupain untuk yang size besar, jangan. Kalau kamu mau awet nggak cepet turunnya, harus di bawah 300 cc ya. Tapi buat kalian nih yang tetenya dasarnya kecil dan nggak turun, kalian bisa implan aja. Dari itu terserah kamu, di atas 300 terserah, karena kan payudara kalian masih belum ngondoy gitu lah. Kalau kita kan sebagai mama, yang mama ini udah pasti kan ngondoy. Udah gue saranin sih kalau yang kayak gitu lebih baik yang small size aja, jangan yang terlalu besar. Akhirnya saya di saat yang tadi saya udah bayar 90 juta itu pokoknya saya udah lunasin semuanya sebelum saya berangkat ke Thailand ya. Jadi di Australia saya pelunasannya, di Australia saya udah bayar 90 juta plus 9 juta plus 5 juta itu saya udah lunas. Itu udah include sama hotel, dokter, rumah sakit, breakfast di hotel, antar jemput dari hotel ke rumah sakit, bolak-balik, dari airport ke hotel, hotel ke airport, bolak-balik, itu udah include. Itu udah aku bayar lunas sebelum aku berangkat ke Thailand, oke? Dan pas aku udah konsultasi ke dokter, ternyata aku pikir oke deh aku mau implan gitu kan, aku mau implan. Akhirnya yang tadinya aku udah bayar 90 juta, udah bayar 9 juta, udah tambah 5 juta buat yang buat nemenin operasi. Terus aku decide untuk implan,
dan aku tanya berapa biaya tambahnya sebelum tindakan. Itu aku harus tambah 28 juta lagi untuk tambah implan. Jadi kalian total sendiri 90 juta tambah 9 juta tambah 5 juta tambah 28 juta. Udah all include, udah transportasi, akomodasi, hotel, dokter, obat, nggak bukan sama krim ya, krim untuk nanti jahitan untuk beda lagi, itu kamu beli sendiri, itu udah include-nya. Oke, untuk selanjutnya hasil operasi seperti apa dan apa yang aku rasakan di next video, karena ini udah banyak banget. Ini cuma tahap-tahap untuk operasi ya. Jadi aku email-emailan, konsultasi by phone sama pihak agensi, email sama teman-teman, dan of course pakai bahasa Inggris ya, bukan bahasa Indonesia. Jadi ya buat kalian yang nggak bisa bahasa Inggris kayaknya agak sulit, mungkin harus dibantu dengan teman ataupun saudara yang bisa bahasa Inggris. Oke, jadi sampai sini aja dulu untuk pengalamannya yang saya ceritakan bagaimana tahap-tahap untuk saya operasi di di Bangkok. Itu saya konsultasi by email, konsultasi by phone, habis itu pelunasan dulu baru langsung ke Bangkok. Oke? Bye. Untuk next video aku bikin lagi video yang baru. Oke? Bye.